Halo, halo, halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol di Yes. minggu pagi yang cerah ini. Nah, Like Anjay. itu dia. Kita akan membahas Eh, ini Judulnya- namanya Sarifan Gaban, kan putih merah? kan dong. Bukan. Judulnya Jaspion Megabase something Jaspion ya. Iya, iya. Nah, jadi- Sayang sekali ini bukan Ucu Keiji lagi. Saya tidak tahu kenapa triloginya maksudnya selesai di trilogi. Jadi Jaspion aku senang. Tapi dia masih luar angkasa Masih, ya. Luar masih, angkasa. masih. Dia tuh pemburu monster. Galactic Beast lah. Galactic Beast Ibaratnya ya. kayak Itu gitu, tuh kayak gitu. konsepnya menarik banget, Aku musuhnya suka menarik. Aku suka wujudnya sih. Iya, wujudnya bagus banget. Aku senang. Ya, benar. Nah, dia tuh kayak Tarzan. Iya, Tarzan luar angkasa. Tarzan luar angkasa. Ya, Tarzan luar angkasa, betul. kayak Tarzan luar angkasa, terus kemudian dia ditugaskan ke bumi untuk mencari Galactic Beast ya. Dia seperti biasa, klise lah. Biasa. Musuhnya yang palingnya tuh Madgalan. Madgalan itu bagus sekali, kemudian di generation barunya Sarifan dimunculin lagi, Keren tapi banget. dengan corak yang berbeda. Corak yang berbeda. Nah, aku nggak ngeh itu Madgalan yang sama soalnya. Nah, Ya. kenapa Jaspion tuh termasuk yang jarang dibahas? Pertama karena secara tema agak berat. Dia tuh kan ada apa ya? Galactic Bible anjir, Galactic Bible. Aneh sekali gitu. Terus kemudian dia juga campur aduk temanya. Dia juga Super Sentai kan? Iya, dia juga Super Sentai. Dia tuh punya robot, teman-teman. Untuk pertama kalinya akhirnya dari 3 Ucu Keiji di serial bukan season keempat ya, maksudnya setelah si Sider ada pesawat yang bisa jadi robot namanya Daileon. Ini kalau bukan robot, aku percaya. Oh iya. Ini kalau seumurnya ternyata dia yang besar, Makhluk. percaya. Soalnya pertarungannya kayak Ultraman. Betul. Dibanding kalau Sentai kan kaku ya Mas ya? Betul, Des, betul. robotik. Ini tuh salto bayangin. Iya. Salto muter-muter. Jadi monsternya sebenarnya nggak banyak. Dan monsternya itu kan monster kaiju ya. Bentuknya tuh beneran bentuk monster Ultraman itu. Jadi ada yang kaiju, ada yang kecil-kecil juga. Ada yang mirip apa itu siapa? Gomera. Oh, Gomora. Ada yang mirip Gomora. Gomoranya Ultraman. Ah. Jadi dia itu Toei itu sebetulnya bukan eksperimen lagi ya, tapi memang menggabungkan Uchu Keiji digabungkan unsur Sentai Robo digabungkan dengan pertarungan Ultraman gitu. Jadi mungkin anak kecil seneng kali ya dengan digabung-gabunginnya kayak gitu, tapi karena ini bukan Uchu Keiji jadi agak aneh aja sih menurutku. Ini loh kayak gini contoh-contoh Kaiju-kaijunya. Kaijunya tuh keren-keren, jujurnya keren. Terus robot yang besar tuh mirip Darth Vader juga kan? Yang musuhnya, yang hitam. Apa ya namanya aku juga Gingao kalau nggak salah. nggak tahu. Gingao. Gingao itu Ya robotnya Gingaman sih. Itu Darth Vader tuh, itu Darth Vader. Itu Darth Vader. Dan dia tuh beneran keberatan kostum menurutku. Jadi kayak jalannya tuh capek itu loh. Iya. Dibanding Madgalan tuh keren banget. Madgalan Tuh bagus. secara gerakan dan lain sebagainya dia kayak apa Mas ya? Rival worthy-nya gitu loh. Iya, nah itu dia. Nah, tokoh utamanya si siapa Jaspionnya, aku nggak tahu namanya ya, Riz. Jaspionnya itu siapa gitu namanya, aku nggak ngerti apakah ada namanya atau enggak, aku juga nggak tahu. Tapi tokoh utamanya Jaspion ini juga buat aku yang nonton di episode awal tuh nggak seneng karena Iya, karena aku juga kribo. Dan itu bukan hanya gaya loh, itu cara berubahnya loh. iya terus Cara berubahnya tuh begitu gitu. Dan itu- Dan nanti episode keberapa gitu emang dia udah nggak kribo lagi, udah rambut biasa. Dan itu oke. Aku baca-baca karena dia memang minta karena kan ketika dia Madgalan Jaspion tuh kan awal-awalnya campy banget ya. Betul. Kalau kalian nonton episode-episode awal tuh jelek. Jadi aku wajar kalau kemudian banyak orang yang nggak bisa lanjut. Ya, komedinya Terlalu Nah, terus aktornya tuh minta pengen dijadiin lebih serius. Salah satunya adalah dengan memangkas kribonya. Jadi ya ganteng aja. Soalnya ini kalau kalian melihat cara berubahnya, ini kan apa Mas? Aliran musik apa tuh? Disco. Ya, disco dan warna bajunya, cara bajunya Gemerlapnya. terus ini kan disco banget. Gerakan disco. Iya. Dan ini kalau lagi di kegelapan nyala. Dan itu kayak disco banget kan. Makanya mungkin temanya itu. Tapi itu jadi terlalu corny. Iya. Makanya kemudian makanya Jaspion ini
banyak hal yang berubah di tengah-tengah. Kerasa. Jadi lebih serius, jadi lebih tapi juga masih coba mempertahankan campy-nya karena ya udah desainnya emang dari awal digituin gitu. Termasuk pilihan untuk menjadikan robotnya bisa bertarung seperti manusia, seperti Ultraman. Makanya penerimaannya jadi rumit. Dan bukan aneh ya, maksudnya dengan bentuk Uchukeiji seperti ini wajar aja kalau secara episode masih bisa bertahan. Episodenya lumayan loh ini. Episodenya lumayan Jaspion ini. Jadi menurutku elemennya itu karena memang ditambal sulam terus sama Toei, akhirnya ya penontonnya ada yang bertahan. Maksudnya kalau anak kecil sih mungkinnya seneng ya. Karena bentuknya emang ganteng sih. Ganteng bentuknya ya, orangnya biasa aja sih. Biasa aja, dan Mat Galannya itu berperan besar sekali. Mat Galannya itu munculnya aku lupa episode belasan. Dan dia mati kan, sempat mati. Mati terus dibangkitkan kembali sampai episode menjelang terakhir dia kalah. Rock galeri musuhnya lumayan banyak. Banyak. Iya. Dan dia punya story besar ya, yaitu Galactic Babel itu yang dia ditugaskan sama bapak angkatnya untuk mencari itu kan. Nah, itu nanti akan sampai ending itu dia dibahas terus gitu sampai ending itu. Iya. Jadi nggak terkesan episodik. Soalnya Uchukeiji itu terkesan episodik. Ada apa gara-gara kita tadi konten yang itu ya. Itu ya. Gitu. Tapi ya aku nggak tertarik teman-teman untuk nonton sebenarnya Jaspion. Hanya saja kalau kemudian ada 3 trio Uchukeiji plus Jaspion plus Spilvan nanti ada keluar filmnya baru gitu, aku pengen nonton. Spilvan yang cukup menarik nanti. Oke sih. Karena yang berubah nggak cuma 1 orang. Ada 3. Ada 3 orang yang berubah. Dan pemeran utamanya Hiroshi Watari. Gitu. Jadi ya. Nah kalau Jaspion ini memang aku paham kalau banyak yang cenderung melupakan karena emang terlalu mixed bag di sini. Jaspion terlalu campur aduk. Jaspion juga ini ya. Justice and Champion kan? Iya, Jaspion itu Justice and Champion. Artinya tuh itu. Aku senang ini, Riz. Nambahin pedang 1 lagi. Untuk jurus terakhirnya itu aku senang sih. Jadi ya. Aku sebenarnya berharap Jaspion tuh lebih nggak di bumi sih, tapi ya udahlah ya. Karena dia lore-nya bagus banget Jaspion tuh. Galactic Babel itu sangat-sangat bisa kemana-kemanain gitu. Jadi itu kan ada Bible yang isinya monster-monster kemudian harus dikurung di sana. Itu kan aneh banget ya, tapi dan kaijunya bagus gitu loh. Bagus. Wah, gila untuk ukuran kaiju. Monsternya Sentai aja nggak sebagus ini. Ini tuh kelasnya kelas Ultraman. Budgetnya memang oke sih pas pada itu. saat itu. Oke sih. Oke sih, itu aja ya. Nggak ada nggak banyak yang bisa dibicarakan soal Jaspion karena kami sendiri nontonnya juga nggak yang enjoy banget sih. Betul. Karena ya sekali lagi kalau ini ada labelnya Uchukeiji mungkin aku masih. Tapi kayak Uchukeiji memang mending selesai di situ sih. Yes. Karena kemudian akan jadi frame Metal Hero semuanya. Ya, termasuk Uchukeiji. Oke. Satu lagi. Apa? Yang harus kita puji dari Jaspion. Hampir semua Metal Hero kendaraannya. Jaspion kendaraannya juga keren banget. Iya sih. Bahkan bentuk pesawatnya aja kan sebenarnya aku nggak begitu, maksudnya aku suka-suka aja sebelum Daileon itu sebelum jadi robot, ya aku senang-senang aja gitu. Terus itu motornya kan juga bagus. Motornya juga bagus. Tapi rata-rata motornya bentuknya sama sih. Selalu agak gedean. Agak lebar. Agak lebar. Gitu. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di obrolan Toku berikutnya.